Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almaratu Soliha dengan NIM 25044111345. Saya dari kelas 2I jurusan Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan analisis statik deskriptif untuk mencari ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran dari 500 data yang kita miliki. Nah, untuk mempermudah proses ini, kita akan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, aplikasi ini sangat powerful untuk mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Langsung saja kita lakukan analisis kita. Langkah awal membuka aplikasi dan data. Di sini kita membuka aplikasi IBM SPSS Statistik. Setelah jendela utama muncul, kita bisa menutup dialog selamat datang untuk mengakses antarmuka utama SPSS. Kemudian yang kedua itu mengimpor data dari Excel. Nah, untuk memasukkan data, klik menu File, arahkan ke Open, lalu pilih data. Karena data kita berada dalam format Excel, pastikan di bagian Files of Type kita memilih Excel. Lalu cari lokasi kita yaitu nilai badminton 500. Lalu klik Open. Selanjutnya sebuah jendela konfirmasi Read Excel File akan muncul. Pastikan opsi Read Variable Names from First Row of Data tercentang agar judul kolom di Excel terbaca sebagai nama variabel di SPSS. Lalu setelah itu klik OK. Kemudian kita akan verifikasi di variable view. Nah, sekarang data telah dimuat. Klik tab variable view di kiri bawah. Di sini kita bisa melihat variabel nilai badminton sudah terdaftar. Pastikan pengaturannya benar. Type adalah numerik, decimals di set 0 karena nilai badminton berupa bilangan bulat dan yang terpenting measure di set scale. Kemudian kita melakukan visual binning atau pengelompokan data. Nah, untuk memudahkan analisis, kita akan mengelompokkan data ke dalam kategori, klik menu transform, lalu pilih visual binning. Yang pertama, pindahkan variabel nilai badminton ke kotak variables to bin, lalu klik continue. Nah, yang kedua, pada jendela berikutnya, klik data variabel baru di kolom binet variable dengan nama kelas nilai. Lalu yang ketiga, klik Match Cut Points. Kita akan membuat pengelompokan yang sama lebar. Masukkan nilai 10 pada number of cut points dan nilai 50 pada first cut point location. Lalu klik Apply. Lalu selanjutnya yang keempat, SPSS akan secara otomatis membuat rentang nilai. Nah, klik OK, lalu akan muncul peringatan bahwa variabel baru akan dibuat, dan klik OK sekali lagi. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu analisis frekuensi data yang dikelompokkan. Data baru, kelas kita kini muncul di dalam tabel data. Mari kita lihat distribusinya dengan klik Analysis, lalu Descriptive Statis, lalu Frekuensi. Nah, sekarang pindahkan variabel nilai badminton ke kolom kanan, lalu klik OK. Di sini kita akan melihat tabel frekuensi yang menunjukkan berapa banyak pemain di setiap rentang nilai. Lalu kemudian analisis statik deskriptif lengkap. Nah, untuk mendapatkan statistik yang lebih dalam, kita kembali ke menu analis, lalu deskriptif statik, kemudian frekuensi. Nah, kali ini kita akan masukkan kedua variabel nilai badminton dan nilai badminton binet. Nah, klik tombol statis. Di sini kita akan memilih metrik yang kita butuhkan, yaitu central tendency, centang mean, median, dan mode atau modus. Kemudian dispersion, centang standard deviation, variance, dan range. Kemudian klik continue dan OK. Nah, lalu interpretasi output akhir. Kita perhatikan jendela output yang muncul.
Di tabel statistik merangkum semua perhitungan kita untuk kedua variabel. Di sini kita bisa melihat nilai rata-rata yaitu mean sebesar 6,62 untuk data kelompok dan 81,22 untuk data asli. Lalu standar deviasi memberikan informasi seberapa konsisten nilai pemain. Semakin kecil angkanya, semakin rapat sebaran nilai tersebut. Kemudian tabel frekuensi. Tabel di bawahnya merinci berapa jumlah pemain untuk setiap skor atau kategori nilai. Dengan data 500 pemain ini, SPSS memungkinkan kita melihat pola distribusi nilai secara instan. Nah, dengan selesainya langkah-langkah tadi, kita telah berhasil melakukan proses binning dan mendapatkan statistik deskriptif secara akurat. Penggunaan SPSS memungkinkan kita mengolah 500 data pemain badminton hanya dalam hitungan detik. Semoga tutorial ini membantu kita dalam mengerjakan analisis data. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.